Kejadian ini mengguncang benua. Rumor bertebaran di mana-mana, terutama di guil-guil terkemuka, bahwa ada satu kejadian yang dimana sebuah guil mematikan bernama Guil Esorsil berusaha membunuh Roman, tapi yang terjadi malah mereka yang dibantai habis-habisan. Satu kejadian ini membuat pasar bawah tanah merosot tajam. Jumlah permintaan pembunuhan menurun drastis, dan kalaupun ada permintaan, mereka tak berani menerimanya, apalagi jika berhubungan dengan sang tuan muda Roman. Kevin yang juga mendengar kabar ini pun seketika termenung. Dia yang seharusnya membantu dan melindungi tuannya malah membiarkan Roman menyerang markas musuh sendirian. Dan di tengah-tengah ketidakberdayaannya itu, tiba-tiba dia mendengar obrolan Felix yang sedang mengembangkan lingkaran sihir untuk meningkatkan mana konsentrasi. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan sihir dan bisa digunakan untuk latihan para kesatria aura. Tergiur akan indahnya kekuatan, dia pun langsung mendatangi kantornya. Dan ternyata bukan hanya dirinya saja yang merasa tak berdaya. Vulcan, Puki, Henderson, dan si Jawara Buntung pun merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka memelas di sana selama beberapa menit, dan selama itu pula Felix mengingatkan berkali-kali bahwa proyek ini masih belum sempurna dan keamanannya pun masih belum terjamin. Tapi dengan ringannya Kevin membalas, "Yang terpenting bagi kami adalah bisa membantu tuan muda di masa depan. Musuh yang akan kita hadapi selanjutnya adalah Kekaisaran yang menjadi negara terkuat selama ratusan tahun. Jika kami tidak segera meningkatkan kekuatan, maka kita akan kalah dalam peperangan." Mendengar hal itu, Felix pun terdiam dan akhirnya setuju untuk membantu mereka, tetapi dengan batas dan prioritas keamanan. "Jika seandainya kalian lumpuh sebelum membantu tuan muda, mau ditaruh di mana mukaku ini?" kata Lucas. 2 minggu setelahnya, tiba-tiba terjadi gempa di wilayah Boundless Mountain. Para penambang di sana berhasil selamat karena sebuah artefak yang dipasang secara merata, dan ketika gempa itu berhenti, mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah di dinding yang hancur. Mereka pun langsung melaporkan hal ini kepada sang atasan, dan tak lama kemudian Felix dan Roman tiba di sana. Dengan ilmu pengetahuannya, Felix berhasil membuka pintu yang tertanam jebakan itu tanpa membuatnya meledak. Dan ketika pintu sepenuhnya terbuka, sebuah panah melesat kencang menyambutnya. Beruntung yang berdiri di hadapannya adalah Roman. Tak pikir panjang, dia pun langsung masuk ke dalam, sedangkan Felix diperintahkan untuk menunggu di halaman. Di sepanjang lorong ini berbagai macam jebakan menghadangnya, dimulai dari tabrakan dinding besi, kehujanan anak panah, sampai akhirnya beliau mendengar sebuah suara di ujung lorong yang menyuruhnya untuk berhenti. Suara itu mengklaim bahwa ini adalah wilayahnya, dan jika Roman melangkah lebih jauh, maka mereka akan membunuhnya. Merasa tak terima wilayahnya diklaim sembarangan, akhirnya Roman pun menghunuskan pedangnya sambil membalas, "Boundless Mountain adalah milik kekuasaan Dimitri. Jika kalian tidak keluar dan menunjukkan identitas kalian, maka aku akan membunuhmu di tempat." Mendengar hal itu, akhirnya mereka pun keluar, dan ternyata yang muncul adalah suku Dwarf. Roman cukup terkejut melihatnya, dan lucunya, mereka berkoar-koar menentang dan mengusir Roman pergi, padahal tangannya gemetaran. Akhirnya Roman pun bilang, "Mungkin ini memang wilayah kalian, tapi aku harus memastikan bahwa kalian bukanlah musuh yang akan menjadi ancaman kami." Dan saat si dwarf ini membantah ucapan Roman, tiba-tiba dia berhenti ketika melihat pedang yang dipegang oleh Roman. Seketika suara tingginya merendah, dan dia malah jadi memohon ingin melihat pedangnya. Sebagaimana sifat bangsa dwarf pada umumnya, mereka begitu mengagumi mahakarya tersebut, dimulai dari ketajaman, warna, dan bentuk desainnya yang begitu sempurna. Bahkan mereka menyangka bahwa pedang ini pasti diciptakan oleh seorang dwarf yang terkemuka. Tetapi dugaan mereka kemudian dibantah oleh Roman, bahwa dirinya lah yang menciptakan pedang itu. Dan benar saja, ketika si dwarf itu menggunakan mantra Memory of Sword untuk memastikan ucapannya, dia melihat sosok Roman yang diselimuti oleh api ketika awal penciptaan pedang ini. Seketika saja si dwarf ini menitikkan air mata ketika melihat kenangan itu. Kemudian dia tiba-tiba bersujud meminta bantuannya dalam merebut kembali tanah kelahirannya. Si Pak Tua itu bercerita bahwa Boundless Mountain ini sebenarnya memiliki ujung, dan ujungnya adalah Akardi, sebuah tempat harmonis di bawah pohon kehidupan yang menjadi tempat tinggal berbagai ras. Kehidupan mereka begitu indah dan istimewa, sebelum pada akhirnya terjadi badai salju yang melanda seluruh pegunungan dan sampai membekukannya. Bahkan pohon dunia yang menopang kehidupan mereka pun menjadi layu. Semua ras yang tinggal di Akardi pun mati satu persatu karena kelaparan dan kedinginan. Leluhur mereka kemudian terpaksa untuk meninggalkan tempat itu dan memutuskan untuk tinggal di sini, yaitu di Boundless Mountain. Begitulah kira-kira asal usulnya. Si dwarf ini kemudian melanjutkan
bahwa beberapa dekade yang lalu dirinya beserta segenap pasukannya menemukan magma core di bawah tanah yang panasnya kira-kira bisa membakar seluruh dunia. Tetapi barang ini juga menjadi satu-satunya harapan bagi kaumnya untuk memulihkan kembali pohon dunia yang membeku. Ini juga yang menjadi alasan kenapa dirinya tadi langsung bersujud ketika melihat Roman dapat mengendalikan api sewaktu di kenangan pedang tadi. Seusai menuturkan kisahnya, si dwarf ini kemudian membuat pernyataan, "Kalau engkau bersedia membantu kami, saya atas nama Brondrock, pemimpin bangsa dwarf, akan mengabulkan segala permintaanmu." Roman termenung sejenak. Dia termenung bukan karena bingung harus membantunya atau tidak, tapi termenung karena banyak hal yang mirip dengan kehidupan pertamanya. Kendati sekarang dirinya menjadi Roman Dimitri, tapi entah kenapa dia bertemu dengan banyak orang yang mirip yang dia kenal di kehidupan sebelumnya. Seperti keluarga Dimitri yang berlatar belakang keluarga penempa, kemudian Boundless Mountain yang berada di belakang wilayah Dimitri. Semua ini mirip seperti kehidupan pertamanya sewaktu masih menjadi Heavily Demon, sehingga pengalaman-pengalaman yang telah beliau lalui banyak membantunya di kehidupan ini, meskipun dia menetapkan langkah yang berbeda dari sebelumnya. Persetan, apakah ini kebetulan atau memang sudah disetting oleh Sang Maha Kuasa? Dan dia juga memang penasaran dengan endingnya. Akhirnya dia pun dengan tegas menyetujui si bapak-bapak bertubuh pendek ini. Prosesnya tak berlangsung lama. Roman langsung berjalan di atas magma. Ketika si dwarf itu menunjukkan lokasinya, panasnya memang membuat kulit dan pakaiannya terkelupas. Tapi dengan jurus Divine Burning Flame, dia dapat mengatasi panasnya api itu. Sempat juga terjadi dialog antara Roman dan Magma Core yang ternyata bisa bicara. Sewaktu hendak menundukkannya, Magma Core berkata, "Wahai manusia yang diberkati api, terimalah aku." Dan Roman membalas, "Jika kau ingin aku menerimamu, maka patuhlah." Akhirnya dia pun berhasil ditundukkan. Kemudian langsung diserahkan kepada si dwarf sesuai janjinya. Brondrock, begitulah nama si pemimpin bangsa dwarf ini. Dia awalnya sempat takut dengan ketamakan manusia yang selalu dibicarakan oleh leluhurnya. Namun manusia yang dihadapannya ini ternyata berbeda. Dia langsung memberikan barang langka itu begitu saja tanpa ragu-ragu, sehingga dia pun membalasnya tanpa ragu dengan tunduk dan bersumpah setia akan mengikutinya. Yang padahal tanpa sepengetahuannya, sebagian api magmanya sudah diserap oleh Roman ke dalam dantiannya. Di sisi lain, Count Rondon sedang sakit kepala. Negara yang selama ini ia perjuangkan mati-matian nampaknya sudah di ujung tanduk. Sang Menteri Keuangan mengatakan kalau dalam 2 minggu kita tidak bisa membayar hutang, maka pihak Golden Bank akan memanggil pasukan debt collector. Tidak ada ruang negosiasi, pihak Golden Bank sudah memberikan kesempatan lagi. Sang Raja juga bukan seperti orang dulu lagi. Hari-harinya dihabiskan dengan mabuk-mabukan dan bermain wanita. Bahkan dia juga terlihat sering mengunjungi tempat perjudian. Count Rondon sudah tahu pasti ada dalang di balik semua kejadian ini. Mereka sengaja membuat kepribadian sang raja dan membuat kerajaan ini hancur. Lama termenung, akhirnya dia memutuskan untuk meminta bantuan ke semua faksi yang sekiranya bisa membantu. Tapi dari 10 faksi yang ia datangi, ke-10-10-nya menolak. Bahkan orang yang punya hubungan dengannya pun enggan untuk menemuinya. Akhirnya, Count Rondon yang dijuluki sebagai harta karunia kerajaan Redford pun terpaksa harus meminta bantuan kepada wilayah yang baru saja didirikan, yaitu keluarga Dimitri. Sang pelayan pribadi Tuan Muda pun langsung mendatangi tempat persembunyian Roman, yang kebetulan hari ini dia juga telah selesai melakukan latihan tertutupnya. Jika dilihat dari tubuhnya yang bersinar, sepertinya Tuan Muda kita ini berhasil menyerap semua esensi magma core tersebut. Ketika Count Rondon memperkenalkan dirinya, Roman jadi teringat sewaktu ia menjalankan aksinya dulu, yang dimana pada saat itu dia tidak sengaja melihat nama Count Rondon di daftar pembunuhan Guild Exorcil, salah satu target utama Kekaisaran Kronos. Pada pertemuan pertamanya ini, Count Rondon tanpa basa-basi dan tanpa malu langsung meminjam 100.000 gold kepadanya dengan dalih, kalau kami tidak bisa membayar hutang kepada Gold Bank, maka kerajaan Redford akan bangkrut. Dan jika Redford jatuh, maka Kingdom Aliansi akan kehilangan pilar strategisnya untuk menangkal Kekaisaran Kronos. Dia mengangkat nilai wilayahnya untuk meminjam uang, dan Roman hanya tersenyum mendengarnya. Pintar juga ini orang. Tapi dia tak langsung menjawab, dan malah balik bertanya, "Aku pernah mendengar rumor tentangmu, Con. Bukankah kau dulunya adalah orang kaya yang suka menjarah kekayaan orang lain? Dan kau menumpuk harta dengan taktik bisnis yang kejam. Sampai-sampai orang memanggilmu bajingan dan seorang kikir yang tak berperasaan. Tetapi sekarang kenapa kau malah jadi sopan begini?" Dia pun menjelaskan bahwa selama ini ia diawasi. Dia tidak bisa menampilkan dirinya sebagai orang yang patriotisme dan sebagai orang dermawan seperti ayahnya.
Orang-orang yang selama ini ia hancurkan pun sebenarnya terlibat dengan pengkhianatan. Jauh di lubuk hatinya, dia juga tidak ingin melihat negeri dan rakyatnya menderita. Dan dia juga yakin bahwa dalang dibalik semua kekacauan ini adalah kekaisaran Kronos yang ingin memperluas dominasinya. Lebih jauh lagi, jika seandainya engkau, wahai Roman bin Romero, mau membantu kami, maka saya akan mempertaruhkan wilayah Rondon dan pusaka keluargaku sebagai jaminan kesepakatan. Dan jika nantinya kerajaan Redford kembali mendapatkan kejayaan lamanya, maka keluarga Rondon dan kerajaan Redford akan selamanya mengingat jasamu ini. Lama tertunduk setelah ia mengucapkan kalimat itu, akhirnya ia pun mendengar jawaban yang membuatnya berbunga-bunga. Sang tuan muda setuju untuk membantunya semaksimal mungkin, dan kalau bisa mereka juga harus bertahan dengan cara apapun seperti halnya kerajaan Kairo. Di sisi lain, yaitu di tempatnya orang-orang berkumpul, tersiar kabar dari mulut bau alkohol mereka kalau sebentar lagi akan diadakannya sebuah festival untuk menghormati jiwa-jiwa warrior Valhalla. Dan dalam event ini, Barbossa, salah satu dari 12 jawara pedang, katanya memilih Roman sebagai lawannya. Tapi kemudian muncul lagi sebuah rumor kalau Roman menolak undangannya itu sampai-sampai mereka menyebutnya sebagai penakut atau katak di dalam sumur. Karena selama ini ya Roman lawan adalah Butler, Nicholas, dan Gustavo adalah pesaing kelas benua yang perikatnya lebih rendah dari Barbossa, tanpa tahu bahwa sebenarnya Roman sedang merencanakan sesuatu.